Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat itu, Chu Hongyi bahkan memiliki keinginan untuk mati. Sebelumnya dia sangat percaya diri, itu ketika dia mengatakan bahwa itu bukan tanda abnormal yang disebabkan oleh terobosan pemilik garis keturunan surgawi. Namun sekarang terbukti, sebagai tanda abnormal yang ditimbulkan oleh terobosan pemilik garis keturunan surgawi dalam kultivasi di hadapan semua orang. Selanjutnya, orang yang telah membawa tanda abnormal tidak lain adalah orang yang paling dia bencinya, yaitu Chu Feng. Chu Hongyi merasa ini tidak dapat diterima, dan sangat tidak dapat diterima. Dalam hal itu, ini berarti bahwa adik kecil Chu Feng membuat dua terobosan berturut-turut dalam kultivasi. Mungkinkah kamu semua benar-benar menemukan arus bawah sungai immortal? Tiba-tiba saja seseorang menyadari bahwa dua terobosan kultivasi berturut-turut Chu Feng mungkin terkait dengan arus bawah sungai abadi. Adik kecil Chu Feng memang menemukan arus bawah, kata Chu Ping. Saat dia berbicara, dia melepaskan auranya. Setelah itu, Chu Huanyu juga berbicara. Arus bawah itu benar-benar memiliki kekuatan yang sangat besar. Itu benar-benar memungkinkan aku, yang sudah tidak bisa membuat terobosan begitu lama, akhirnya bisa membuat kemajuan, tambah Chu Huanyu. Tampaknya berusaha untuk sengaja memberitahu orang banyak bahwa mereka mendapat manfaat dari arus bawah. Chu Ping, Chu Huanyu, Chu Haoyan dan juga Chu Qing semuanya mengungkapkan aura mereka sepenuhnya. Setelah merasakan kultivasi dari mereka berempat, kultivasi mereka yang telah meningkat secara keseluruhan, semua kerumunan merasakan penyesalan yang sangat besar. Mereka benar-benar menyesal karena tidak percaya pada Chu Feng saat itu. Selain itu, bahkan jika mereka tidak berhasil membuat terobosan dalam kultivasi, tapi mereka pasti akan dapat memperoleh manfaat lebih banyak dari arus bawah daripada dengan mengikuti Chu Hongyi. Pada saat yang sama, orang banyak menatap Chu Feng dengan ekspresi malu. Seperti kata pepatah, teman yang membutuhkan memanglah teman. Hari ini, mereka telah menyadari dengan tepat siapa yang sebenarnya baik pada mereka. Selain itu, Chu Feng tidak mengatakan apa-apa ketika dihadapkan dengan tatapan malu, dan juga berterima kasih dari kerumunan. Tapi sebaliknya, dia meminta Chu Ping dan yang lainnya membawa semua orang kembali ke wilayah mereka, dan mencari tempat untuk bersembunyi. Adapun Chu Feng, ia melanjutkan untuk pergi ke klan surgawi Dongguo sendirian. Karena lokasi wilayah Dongguo Heavenly Clan agak jauh, Chu Feng harus melewati wilayah lain untuk mencapai Dongguo Heavenly Clan. Ketika Chu Heavenly Clan memiliki hubungan persahabatan dengan Dongguo Heavenly Clan, Chu Heavenly Clans diizinkan melewati wilayah-wilayah yang dikendalikan oleh kekuatan lain sesuka hati, dan tidak ada yang akan mengatakan apa-apa tentang hal itu. Namun, situasinya sudah berbeda sekarang. Setelah hubungan antara klan surgawi Dongguo dan klan surgawi Chu retak, klan surgawi Chu tidak lagi diizinkan memasuki wilayah itu. Bagi orang lain, jalan menuju wilayah klan surgawi Dongguo dapat dikatakan sangat berbahaya. Kemungkinannya, Chu Feng adalah satu-satunya orang di seluruh klan surgawi Chu yang berani melakukan perjalanan melalui wilayah itu. Karena Chu Feng tidak ingin mengundang masalah yang tidak perlu, ia menyembunyikan diri dan auranya. Dengan demikian, perjalanannya sejauh ini sepenuhnya tentram. Bahkan kekuatan yang mengendalikan wilayah itu saja tidak tahu, bahwa Chu Feng telah melewati mereka. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, Chu Feng akhirnya tiba di wilayah Dongguo Heavenly Clan. Dalam perjalanan ke sana, perhatian Chu Feng tidak terdeteksi oleh wilayah manapun yang dilaluinya. Namun ketika dia tiba di wilayah Dongguo Heavenly Clan, dia menyadari mengapa realm cultivation martial ancestor dianggap sebagai tanah suci untuk berkultivasi. Ada banyak sumber daya kultivasi di wilayah Dongguo Heavenly Clan, dan Chu Feng bisa mendeteksi mereka hanya dengan mata surgawiya. Meskipun sumber daya kultivasi itu tidak banyak membantunya saat ini, tapi mereka pasti dapat membantu Chu Suang-Suang dan yang lainnya. Adapun sumber daya kultivasi itu, mereka hadir di seluruh wilayah klan surgawi Dongguo. Yang paling penting adalah, wilayah Dongguo Heavenly Clan sangat besar, dan itu lebih dari 1000 kali ukuran wilayah Chu Heavenly Clan. Selain itu, tidak ada satu orang pun yang menjaga tanah yang sangat luas ini.
Namun saat ia melakukan perjalanan melalui wilayah mereka, Chu Feng tidak melihat siapapun dari kekuatan lain, selain dari orang-orang dengan token Dongguo Heavenly Clan di pinggang mereka. Kemungkinannya, ini adalah kekuatan pencegahan. Klan surgawi Dongguo begitu kuat, sehingga mereka tidak lagi harus mengirim penjaga keluar untuk menjaga wilayah mereka. Itu dikarenakan kekuatan di sekitarnya tidak berani menginjakkan kaki di wilayah mereka. Hingga akhirnya, Chu Feng tiba di markas Dongguo Heavenly Clan. Terlepas dari wilayah mereka yang begitu luas, istana klan surgawi Dongguo tidak terlalu mengesankan. Mereka sangat mirip dengan klan surgawi Chu mereka. Namun, istana tempat klan surgawi Dongguo tinggal tidak hanya memiliki penjaga di tembok kota, tetapi ada juga penghalang pertahanan yang kuat. Penghalang pertahanannya sangat kuat, dan itu adalah pekerjaan dari spiritualis dunia jubah agung. Bahkan Chu Feng tidak bisa merasakan melalui formasi pertahanan yang kuat itu. Karena itulah, ia tidak dapat mendeteksi dengan tepat, jenis pakar seperti apa yang ada di dalam tembok kota klan Dongguo surgawi yang luas itu. Pakar macam apa yang mampu memungkinkan klan surgawi Dongguo mereka, itu memperoleh status seperti itu di alam kultivasi bela diri leluhur. Chu Feng sudah mengungkapkan dirinya ketika dia masih agak jauh dari kota Dongguo Heavenly Clan. Chu Feng bisa merasakan, bahwa ada beberapa mata yang segera fokus padanya saat dia mendekati tembok kota. Siapa di sana? Tiba-tiba saja sebuah suara terdengar. Suara itu sangat menggema dan kuat. Namun, itu tidak terlalu mendominasi atau memaksakan. Dari sini dapat dilihat bahwa, meskipun klan surgawi Dongguo adalah salah satu dari 3 kekuatan besar dari alam kultivasi martial ancestor wilayah timur, tapi mereka tidak serupa dengan klan Qian Feather Monstrous. Paling tidak, mereka sangat sopan terhadap orang-orang yang datang kepada mereka. Chu Feng turun dari langit dan menangkupkan tinjunya. Aku Chu Feng dari klan surgawi Chu. Aku datang ke sini untuk berkunjung, ucap Chu Feng. Chu Heavenly Clan, seru orang itu. Mendengar kata-kata Chu klan surgawi, suara tidak senang segera terdengar dari dalam kota. Setelah itu gerbang kota terbuka, dan 5 sosok keluar dari gerbang kota. Orang-orang yang keluar adalah 4 pria dan seorang wanita, dan mereka semua lebih tua dari Chu Feng. Usia mereka semua kira-kira lebih dari 200 tahun. Selain itu, kultivasi mereka semua sangat kuat. Yang terlemah di antara mereka yaitu wanita itu, dia adalah peringkat 3 surgawi abadi, dan dia berada di ranah yang sama dengan Chu Hongyi. Adapun Chu Hongyi, dia adalah anggota terkuat dari klan surgawi Chu sebelum Chu Feng tiba. Adapun orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di antara 5 orang itu, dia sebenarnya peringkat 7 surgawi abadi, sebuah kultivasi tingkat yang lebih tinggi dari Chu Feng sebelum dia berhasil melakukan terobosan. Ketika berpikir kembali, klan surgawi Dongguo yang Chu Feng temui dalam perjalanannya adalah Dewa Surgawi. Dari sini dapat dilihat bahwa, klan surgawi Dongguo jauh lebih kuat dari klan surgawi Chu mereka. Itu tidak mengherankan jika klan surgawi Dongguo akan memiliki status seperti itu di alam kultivasi bela diri ancestor. Kamu berasal dari Chu Heavenly Clan, kamu sebenarnya masih punya keberanian untuk datang ke Dongguo Heavenly Clan kita. Wanita itu menatap Chu Feng dengan ekspresi tidak senang, dan matanya dipenuhi dengan jijik saat bertanya. Sebenarnya bukan hanya dia saja yang bersikap jijik. Para anggota klan surgawi Dongguo semuanya menatap Chu Feng dengan tatapan yang tidak sopan. Aku baru saja tiba di alam kultivasi bela diri leluhur. Setelah mencari tahu tentang konflik antara seniorku dan klan surgawi Dongguo, aku memutuskan untuk datang ke sini dan mewakili klanku untuk menyampaikan permintaan maaf. Chu Feng berbicara dengan menangkupkan tangannya, dan sikapnya sangat sopan. Ada 2 alasan mengapa Chu Feng bertindak dengan sopan. Yang pertama, dia datang dengan permintaan untuk klan surgawi Dongguo. Karena itulah, ia secara alami harus bertindak rendah hati. Dan yang kedua, berdasarkan apa yang Chu Ping katakan kepadanya, klan surgawi Dongguo telah memperlakukan klan surgawi Chu mereka dengan sangat baik saat itu. Justru klan surgawi Chu merekalah yang telah mengecewakan klan surgawi Dongguo. Saat Chu Feng datang dengan permintaan dan mewakili Chu Heavenly Clan untuk meminta maaf kepada mereka, dia secara alami harus menurunkan kepalanya. Chu Feng tidak menurunkan harga dirinya. Sebagai gantinya, ia menunjukkan etiket. Mewakili klan surgawi Chu, kamu, pergilah. Jika Chu Heavenly Clan kamu ingin meminta maaf, minta Chu Hongyi datang ke sini dan minta maaf. Wanita itu berbicara dengan jijik.
Klan surgawi Chu kami telah bersekutu dengan klan surgawi Dongguo selama beberapa generasi. Sementara apa yang Chu Hongyi dan seniorku lakukan benar-benar tidak pantas, maka kami tidak dapat memutuskan hubungan antara dua klan kami karena sesuatu seperti itu. Jika kamu semua masih memiliki keluhan di hati kamu, Chu Feng ini akan meminta maaf kepada kamu semua atas nama mereka. Saat Chu Feng berbicara, ia membungkuk kepada 5 klan surgawi Dongguo. Ayo kembali, suruh Chu Hongyi itu datang. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia akan datang, dia harus berlutut di depan kita dan menamparkan dirinya sendiri sampai kita puas. Jika tidak, klan surgawi Dongguo kami di alam kultivasi martial Ancestor tidak akan pernah membangun kembali hubungan persahabatan kami dengan klan surgawi Chu kamu. Salah satu dari pria di antara 5 orang itu, tampaknya dia tidak ingin membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng, dan dengan santai melambaikan tangannya padanya. Tapi aku, Chu Feng, datang dengan ketulusan penuh hari ini. Sebelum aku tidak bisa mendapatkan pengampunan dari Dongguo Heavenly Clan, aku tidak akan pergi, kata Chu Feng. Sangat baik, mengapa kamu tidak berlutut, memohon pengampunan, dan menamparkan diri sendiri sampai kami puas? Kata wanita itu sambil menunjuk Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tersenyum ringan dan berkata, "Aku khawatir kamu tidak akan dapat membuat keputusan itu. Bagaimana dengan ini? Kamu pergi dan panggil orang yang mampu membuat keputusan itu," balas Chu Feng. "Yo, kamu mulai merendahkan kami semua ya? Apa yang membuatmu berpikir kalau kamu memenuhi syarat untuk berbicara dengan Bingyu kakak besar kami?" Enyahlah. Wanita itu akhirnya marah oleh perkataan Chu Feng. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan segera menyebabkan langit menjadi gelap. Angin kencang menyapu, meledakkan pasir di tanah, dan angin kencang itu menyapu Chu Feng. Setelah angin bertiup melewati Chu Feng, lingkungan di sekitar agak berubah. Hanya saja, Chu Feng tetap benar-benar tidak ternoda oleh setitik debu. Kamu melihat bahwa serangannya sebenarnya tidak mampu melukai Chu Feng, ekspresi wanita itu segera berubah lamban. Bahkan goncangan mendalam mengisi mata indahnya. Kamu berani membuat marah adikku, kamu benar-benar mencari hukuman. Tepat pada saat itu, klan surgawi Dongguo lainnya melepaskan serangan kepada Chu Feng. Orang itu adalah peringkat 5 surgawi abadi. Serangannya tidak menyebabkan banyak adegan seperti serangan wanita itu. Namun, kekuatannya yang menindas bukanlah masalah kecil. Namun sayangnya, meskipun kekuatannya yang menindas itu dengan jelas telah menyelimuti Chu Feng, tapi Chu Feng bertindak seolah-olah dia benar-benar baik-baik saja. Chu Feng terus berdiri di atas kakinya, dan tidak menunjukkan tanda-tanda terpengaruh oleh kekuatan penindasannya. Pada saat itu, goncangan di wajah 5 anggota klan surgawi Dongguo semakin kuat. Mereka bahkan merasa sedikit bingung. Mereka semua mengalihkan pandangan ke orang terkuat di antara mereka, yaitu peringkat 7 surgawi abadi. Tidak heran kamu memiliki keberanian untuk datang ke klan surgawi Dongguo kami. Tampaknya seseorang dengan tulang punggung Yamge keras telah tiba dari klan surgawi Chu. Karena itu masalahnya, izinkan aku untuk merasakan kekuatanmu. Jika kamu dapat melewati cobaanku ini, aku akan membawamu ke dalam kota Dongguo Heavenly Clan kami, ucap pria terkuat itu. Saat peringkat 7 Heavenly Immortal berbicara, dia mulai berjalan menuju Chu Feng. Pakaian dan rambutnya yang panjang tidak hanya mulai bergetar di udara, tetapi auranya yang kuat juga menyapu langit. Pada saat itu, banyak orang berkumpul di tembok kota. Perhatian mereka langsung tertuju oleh apa yang terjadi. Hancurkan! Tiba-tiba saja pria itu mengangkat tangannya, dan mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Chu Feng. Segera, angin tak terbatas membentuk tangan raksasa yang terlihat bergerak ke arah Chu Feng untuk menindasnya. Pada saat itu, tanah dan ruang di sekitarnya mulai bergetar. Namun setelah serangan yang kuat melewati Chu Feng, dia tetap benar-benar tidak terluka. Orang ini, pada saat itu, termasuk 5 anggota Dongguo Surgawi Klan di luar, bahkan kerumunan di tembok kota mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dalam kesan mereka, Chu Hongyi adalah anggota terkuat dari klan surgawi Chu yang hadir di alam kultivasi martial Ancestor. Karena itulah, mereka merasa bahwa yang disebut jenius dari klan surgawi Chu, yang sedang berlatih di alam kultivasi bela diri Ancestor hanyalah sekelompok sampah. Namun sekarang, Chu Feng telah menyebabkan mereka benar-benar terkejut. Dia membuat mereka tidak punya pilihan, selain mengubah pendapat mereka tentang Chu Heavenly Clans. Dan tiba-tiba saja bersambung.
Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.